Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, terkait dengan jenjang SMK teman-teman ya. Ini ternyata masih banyak sekali yang menanyakan, Pak, apakah ketika belum melakukan verifikasi kesehatan, jadi siswa ini belum melakukan verifikasi kesehatan, bisakah kita daftar di SMK ya dengan jurusan tertentu? Nah, nanti kita akan membahas ataupun misalkan tidak di jurusan tertentu itu apakah bisa. Jadi dia intinya belum melakukan verifikasi kesehatan tapi dia mau daftar di SMK. Ya, tentunya kalau di SMK teman-teman sudah paham ya, nanti ada jalur yonasi untuk SMK dan juga ada jalur prestasi nilai akademik ya untuk SMK. Terus di SMK itu ada yang namanya verifikasi kesehatan ya, nanti kita sudah membahasnya bagaimana cara mengisi surat pernyataannya, bagaimana cara menguploadnya, ya itu kita sudah membahasnya ya, terkait dengan termasuk juga apakah verifikasi kesehatan kita ditolak atau diterima oleh tim verifikator. Ingat ya, untuk jenjang SMK nanti yang ingin ikut di jalur SMK ya, nanti teman-teman bisa ikut di tahap 3 dan tahap 5 ya, nanti silahkan cek aja di jadwalnya. Nah, terus terkait verifikasi kesehatan ini dikhususkan untuk jenjang tertentu ya teman-teman ya, untuk jurusan tertentu ya, jadi tidak semua jurusan di SMK ya, tapi ada jurusan-jurusan tertentu yang mensyaratkan harus tidak buta warna dan juga tinggi badan ya. Kemarin kita sudah membahas jurusan apa saja, nanti teman-teman bisa cek aja di video-video kita. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman, untuk pembahasan ini mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas ya terkait dengan judul ini ya. Jadi teman-teman ini mungkin dia awalnya mendaftar di SMA, jadi dia fokusnya di SMA. Ya karena kalau di SMA itu kan tidak ada verifikasi kesehatan ya, tetapi ternyata ya mungkin di tengah jalan ya, atau mungkin dia ada informasi mungkin dari temennya ya, mungkin atau dari keluarganya, ternyata dia mau pindah haluan ya, artinya dia saya mau ikut daftar di SMK. Nah mungkin jaraknya SMK itu lebih dekat ya, mungkin jaraknya SMK lebih dekat, terus jurusannya di SMK itu lebih banyak. Nah ternyata teman-teman ini ya, calon siswanya ternyata belum melakukan verifikasi kesehatan ya, terus bisakah dia daftar di SMK? Nah ternyata yang siswa ini inginkan ya, ternyata jurusannya itu tertentu ya, artinya tidak jurusan bebas, tapi dia memiliki saya harus daftar di jurusan ini ya. Langsung aja kita membahasnya. Yang pertama kita akan ini pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Ini pertanyaan dulu dari teman-teman kita. Ini saya ganti dulu ya, kita ganti dulu sebentar. Ini pertanyaan dari calon peserta didik baru. Ini ya, jadi ini kita menjawab dulu pertanyaan ya, ini karena banyak sekali yang menanyakan apakah ketika kita di yang awalnya di SMA, kan ada di tahap 2 teman-teman ya, nanti misalkan kalau di tahap 3 itu kan ada di SMK, bisakah kita ikut daftar? Ya kita cek dulu pertanyaannya. Kak mau tanya apakah bisa ya, apabila kita tidak verifikasi kesehatan dan ingin ikut jenjang SMK ya, entah itu di jalur yonasi ya di tahap 3 dan ya ini, atau di jalur prestasi nilai akademik di tahap 5. Nah, ini kalau menurut kalian tentunya jawabannya apa? Bisa apa tidak ya? Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya, ini jawabannya bisa apa tidak. Nah, ini jawabannya bisa teman-teman ya. Jadi dia tidak melakukan verifikasi kesehatan. Dia tidak melakukan verifikasi kesehatan tapi dia ingin daftar di jenjang SMK. Ini jawabannya bisa. Nah, tetapi ingat ya, ini tetapi ya, dia tidak bisa memilih semua jurusan dalam SMK ya, jadi artinya artinya dia tidak bisa memilih semua jurusan dalam SMK, artinya hanya jurusan-jurusan yang tidak mensyaratkan tinggi badan dan buta warna. Dari yang selain itu ya, karena di SMK itu ada beberapa jurusan ya yang mensyaratkan tinggi badan dan tidak buta warna. Nah, jika belum verifikasi kesehatan dan belum disetujui, ingat ya, jadi untuk verifikasi kesehatan itu setelah teman-teman mengupload surat pernyataannya, itu harus disetujui dulu ya oleh adminnya, apakah data yang diisikan sudah benar ataupun berkas yang diupload itu sudah betul atau belum ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah verifikasi kesehatan tapi belum disetujui, itu juga tidak bisa memilih jurusan itu.
Ya, jurusan itu artinya jurusan yang mensyaratkan tinggi badan dan tidak buta warna. Ya. Jadi kasusnya teman-teman ini belum melakukan verifikasi kesehatan. Atau dia sudah verifikasi kesehatan tetapi belum disetujui oleh admin. Jadi artinya dia sudah melakukan verifikasi tapi belum disetujui oleh admin. Ya. Nah, jurusannya apa saja, Pak? Nah, jadi yang belum verifikasi kesehatan, jadi dia belum verifikasi kesehatan, dia tidak bisa memilih jurusan ini. Ya, persyaratan khusus untuk SMK ya, calon peserta didik baru calon peserta didik baru tidak boleh buta warna ya pada jurusan ini. Jadi dia tidak bisa memilih jurusan-jurusan ini. Ya, dia tidak bisa memilih. Jadi jurusan-jurusan yang sini nanti teman-teman tidak bisa memilih ketika teman-teman belum melakukan verifikasi kesehatan. Nah, verifikasi kesehatan itu belangkonya atau suratnya yang mana, Pak? Suratnya yang ini. Ya. Surat pernyataan kesehatan. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Kita sudah membahas bagaimana cara mengisi, bagaimana cara mengupload ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Ketik aja verifikasi kesehatan ini ya. Nah, ini kita sudah banyak sekali membahas ya terkait dengan batas waktunya, terus termasuk status verifikasi kesehatannya, terus dengan SMK jurusan khusus ya. Syarat SMK. Nah, ini ya, syarat khusus di SMK. Jadi kita sudah membahas di video-video kita. Ini teman-teman bisa cek. Nah, nanti setelah surat ini diisi, terus diapakan, Pak? Nanti teman-teman bisa diupload di sini ya, di pra pendaftaran verifikasi kesehatan. Ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman nanti yang belum verifikasi kesehatan tetap bisa mengikuti di jenjang SMK, tetapi tidak memilih jurusan-jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Jadi artinya teman-teman bisa memilih semua jurusan kecuali yang ada syaratnya tidak buta warna dan tinggi badan. Bisa dipahami teman-teman ya. Terus yang berikutnya teman-teman, nah ini ya, misalkan kita kasih contoh lah. Misalkan teman-teman memilih jurusan, katakanlah misalkan TKR ya. Teman-teman mau memilih jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, ketika teman-teman memilih jurusan ini, misalkan teknik kendaraan ringan ya, teknik kendaraan ringan otomotif, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ya, ini notifikasinya, jurusan ini memerlukan verifikasi kesehatan. Ya, artinya jurusan ini harus wajib melakukan verifikasi kesehatan. Anda sudah melakukan verifikasi kesehatan dan berkas kesehatan Anda sudah diverifikasi. Artinya, nanti teman-teman ketika sudah melakukan verifikasi kesehatan ya, teman-teman bisa memilih jurusan yang ada syaratnya. Misalkan TKR ini harus ada tinggi badan dan tidak buta warna. Nanti misalkan TSM ya, misalkan TKJ ya. Nah, nanti misalkan bagaimana Pak ketika kita ternyata kita tidak verifikasi kesehatan ya, teman-teman bisa memilih jurusan selain ini ya. Misalkan contoh misalkan APHP ya, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, di sini tidak ada syarat tinggi badan dan juga buta warna. Jadi teman-teman nanti bisa memilih jurusan ini misalnya. Ya karena jurusan ini jelas tidak bisa. Jurusan ini juga tidak bisa, jurusan ini tidak bisa. Akuntansi juga tidak bisa ya, karena apa? Karena ada persyaratan tinggi badan dan tidak buta warna ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa cek aja ya, nanti yang mensyaratkan itu yang apa saja, nanti teman-teman bisa cek aja di ppdbjatim.net ya. Jadi intinya jika jurusan itu mensyaratkan tinggi badan dan tidak buta warna atau mensyaratkan harus verifikasi kesehatan, maka teman-teman harus melakukan verifikasi kesehatan. Jika teman-teman tidak melakukan verifikasi kesehatan ya, maka teman-teman bisa memilih jurusan yang tidak mensyaratkan tinggi badan dan juga buta warna. Teman-teman bisa dipahami ya. Mungkin nanti kalau kurang paham bisa tuliskan aja di kolom komentar. Yang berikutnya nih ya, ketika teman-teman belum melakukan verifikasi kesehatan tapi ternyata teman-teman memilih jurusan itu. Jadi artinya teman-teman belum melakukan verifikasi kesehatan ya. Jadi teman-teman belum melakukan verifikasi kesehatan, tetapi teman-teman mau memilih jurusan yang mensyaratkan verifikasi kesehatan. Nanti ada seperti ini ya, gagal. Dia akan langsung ditolak ya. Jurusan ini memerlukan verifikasi kesehatan ya. Anda belum melakukan verifikasi kesehatan. Silakan melakukan verifikasi kesehatan ya. Nanti menu verifikasi kesehatan nanti ada di tadi yang sudah kita sebutkan ya. Jadi intinya ketika teman-teman mau memilih jurusan yang mensyaratkan verifikasi kesehatan, jika teman-teman belum verifikasi kesehatan dan belum disetujui maka tidak akan bisa. Tetapi jika memilih jurusan yang tidak mensyaratkan verifikasi kesehatan, teman-teman bisa mendaftar dan memilih di jurusan itu. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya dan semoga bisa bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman nanti yang kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu memberikan informasi-informasi lebih lanjut.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.